Apa dengan sosok BP ini di mata seorang Benjeng? Kalau BP kepribadiannya ya, saya tidak pernah lihat dia emosi kalau main bola. Secara pribadi saya ya, Ah, tidak pernah emosi. Bahkan untuk masalah kecintaan di sepak bola, bahkan di level timnas itu luar biasa. Seperti itu loyalitasnya juga ya. Jadi dia itu dalam hati dari The Jackmania itu kayak Totti di AS Roma. No Totti, no party. oh Iya, iya. seperti tidak ada Intinya kalau saya pribadi melihat sosok BP ini memperlihatkan sisi nasionalismenya lewat sepak bola begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Langsung saja, selamat datang di Tatap Wicara episode kedua. Nah, seperti yang kita bahasakan minggu lalu, kalau channel ini akan selalu menghadirkan narasumber yang keren. Nah, kebetulan malam ini kita kedatangan seorang narasumber yang ya, menurut pemantauan kita adalah seseorang yang sangat aktif bergerak dan konsisten dengan gerakan itu. Seperti pembahasan sebelumnya, kalau gerakan itu banyak senjatanya. Nah, untuk malam ini kita akan bicarakan salah satu senjata itu. Nah, langsung saja kita persilakan ke Oke, jadi sebelum memasuki untuk acara pada kesempatan ini yaitu tetap bicara Sipangkada Bicu Sipangkada Kada Bicu. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Firman, biasa atau sering dipanggil Benjeng. Sebenarnya di sini saya kaget diundang oleh teman-teman di studio Lorong 2 ya. Iya, Lorong 2 tim. Jadi masih banyak eh, kakanda atau senior-senior yang lain yang pantas diundang sebenarnya. Cuman eh, kalau masalah seperti ini mungkin dari penglihatan Kano yang sempat dijuluki Ahmad Dhaninya Endrekang sudah oleh salah satu pengusaha di Tanah Duri ya. Jadi terima kasih atas undangan dari studio Lorong 2 tim untuk undangannya kepada kami. Terima kasih. Oke, ini kan kita memantau sejauh ini. Selama ini kita memantau Kakanda ini, iya. Selain saya memang akrab dengan beliau pada saat masih di bangku kuliah dulu. Kakanda ini salah satu orang yang sangat konsisten dengan gerakannya. Iya betul. Kita sudah lama kenal dan memang dia konsisten. Nah, pertanyaan kita, apa motivasinya hingga sampai sekarang masih konsisten dengan itu persepak bolaan? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya seperti itu. Untuk masalah konsisten ya karena mungkin dalam hati ya, keluar dari hati mungkin memang konsisten dengan sepak bola. Dan banyak pertanyaan dari masyarakat atau warga, kenapa bisa cinta olahraga dan padahal dia tak tamatan dari perkuliahan itu bukan olahraga. Iya, sospol ya, politik. Langsung saya jawab bahwa olahraga itu muncul dari dalam hati saya, mulai dari sejak kecil. Jadi memang tidak bisa dihilangkan itu olahraga, khususnya sepak bola. Iya, dan alhamdulillah dengan sepak bola saya punya banyak teman dan keluarga seperti itu. Iya. Banyak channel di mana-mana. Nah, sekarang kan ini dampak dari konsistensi sebuah gerakan. Nah, katanya Kakanda juga ini membangun sekolah sekolah sepak bola. Iya. Masen Rempulu. Bisa diceritakan bagaimana awal berdirinya sekolah itu? Iya, terima kasih. Jadi awal mula dari terbentuknya SSB Maspol itu sejak
mulai tahun 2016. Iya, pada waktu Pulkam, dari masa perkuliahan mencari ilmu di Makassar. Kebetulan saya ke lapangan pada waktu itu sore hari, saya latihan di sana. Pas saya melihat di luar lapangan banyak sekali anak-anak muda, maksudnya anak-anak remaja yang boleh dikata punya potensi, minat dan bakat ada, cuman tidak ada yang mau bina, ya seperti itu dari handle dia. Jadi langsung saja saya keluar dari lapangan untuk bicara dengan salah satu anak muda atau pemain itu. Kebetulan itu adalah Rapli dan saya tidak tahu itu Rapli. Ya, pada saat saya tanya mau tidak saya bina latih kalian, secara belakang langsung tidak ada jawaban lain dari itu pemain, langsung saja mau, langsung mau. Jadi tidak ada bilang tidak mau, nanti, langsung saja jawabannya mau. Antusiasnya iya, langsung saya suruh untuk cari pemain, maksudnya cari teman yang lain, bawa ke rumah nanti malam. Pas malamnya langsung datang juga dia. Iya, jadi memang dia minatnya atau antusiasnya sangat bagus ya. Itu SSB Maspul sebenarnya SSB Kamiulangi pertama. Iya, kan kita berada di Kelurahan Kamiulangi. Jadi saya ambil nama Kamiulangi karena saya berkecimpung di Kamiulangi atau tinggal di Kamiulangi. Iya, Kelurahan Kamiulangi. Cuma bertahannya cuma 1 tahun karena saya melihat semakin hari semakin banyak saya punya anak didik ini, bukan cuma anak Kelurahan Kamiulangi yang ada, di luar Kamiulangi desa yang lain, bahkan ada yang dari kabupaten, maksudnya di ibu kota Kabupaten Nrekang yang datang untuk mendaftar. Jadi saya kami rubah namanya bersama pengurus di situ, bahwa kita sepakat untuk jadikan jadi SSB Maspul seperti itu. Iya. Ini kita bicara soal generasi. Ya memang secara de facto, maksudnya secara nyata itu, ini kita lihat SSB Maspul banyak mencetak generasi. Apa sih tipsnya itu? Iya, untuk masalah tips pemain itu intinya kita harus terapkan karakternya yang harus selalu menonjolkan namanya loyalitas dan disiplin, seperti itu ya. Loyalitasnya seperti itu karena saya ambil beberapa pendapat dari senior ya, bahwa di sekolah sepak bola itu yang pertama itu adalah pembinaan dan loyalitas. Untuk masalah juara mungkin jangan dulu ditekankan sama pemain. Yang intinya itu adalah kita harus bentuk pemain mulai dari non teknis sampai teknis ya. Jadi untuk pembinaan sepak bola, khususnya sepak bola usia dini dan muda, yang kita terapkan itu adalah karakter. Iya, jadi karakternya mereka harus kita rubah dari manja, bisa sedikit-sedikit mental yang kuat, mandiri dan sebagainya ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya pembinaan seperti ini, bahkan sekarang di Kabupaten Nrekang khususnya di Duri banyak sekali terbentuk sekolah sepak bola. Jadi sangat mendukung yang seperti itu. Iya. Ini kan kita tahu olahraga paling populer itu sepak bola ya. Iya. Basic saya kan bukan sepak bola, jadi aku juga tahu ini yang populer juga. Oh iya. Jadi teman-teman, sepak bola populer, seni juga populer. Mereka sama-sama bergerak dalam masyarakat. Nah, kalau boleh tahu ini prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh cetakan-cetakan SSB Maspul itu seperti apa? Bisa diceritakan? Untuk masalah prestasi, mulai dari 2017 itu kita kan 2016 kemarin tahun 2016 itu awal terbentuknya SSB Maspul ya. Jadi terbentuknya SSB Maspul itu 1 minggu latihan SSB Kamiulangnya dirubah menjadi SSB Maspul, 1 minggu latihan
langsung ada turnamen Piala Menpora, sekelas Piala Menpora Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, kita juara 2 di Panah. Tuan rumah Nrekang jadi untuk zona kabupaten. Ya, juara 2. Alhamdulillah salah satu pemain kami itu jadi pemain terbaik. Seperti itu. Kemudian 2017 kami yang juara di zona kabupaten. Juara 1. Iya, untuk mewakili Kabupaten Nrekang ke Makassar. Gugur di Makassar itu di penyisian. Iya, penyisian. Putaran pertama di Makassar untuk zona provinsi ya. Tahun 2018, di situ kita juara lagi di zona kabupaten. Ya, alhamdulillah berturut-turut 3 kali 2017, 18, 19. Ya, 2018 juara 1 di zona kabupaten lagi. Juara gugur di 8 besar di zona provinsi. Dan terakhir kita juara di zona kabupaten lagi 2019. Alhamdulillah di zona provinsi di atas, zona Sulawesi Selatan kita juara 2. Seperti itu, dan alhamdulillah pemain kita ada yang jadi pemain terbaik. Iya, jadi salah satu pemain kita jadi pemain terbaik. Alhamdulillah. Dan 2018 kemarin ada sekitar 9 orang ya ke Jakarta. Iya, untuk mewakili Sulawesi Selatan di istilahnya nama timnya itu Top Skor Makassar. Sulawesi Selatan untuk mewakili Sulawesi Selatan ke 9 orang. Iya. Di pada tahun 2019 itu alhamdulillah 2 pemain kami itu dipanggil oleh tim Persipare usia 17 untuk ikut di Piala Suratin usia 17. Jadi alhamdulillah mereka juara 1 di zona provinsi, zona Sulawesi Selatan. Jadi mereka berhak untuk mewakili Sulawesi Selatan untuk berlaga di zona nasional di Jawa. Seperti itu. Dan alhamdulillah mereka itu 2 orang itu jadi jadi pemain inti di tim Persipare usia 17. Alhamdulillah. Di tahun 2019 kita ikut turnamen di Toraja. Disitulah awal mula pemain kita ada yang terpantau ke luar daerah, khususnya masuk PSM Makassar. Meskipun masih junior, tapi alhamdulillah sudah boleh dikata iya. 2 orang itu dipanggil karena kebetulan tuan rumah Toraja Utara itu ambil satu tim dari PSM usia 16 ya. Jadi mereka langsung saja bertanya ya. Rapli dan Daus ya, Muhammad Rapli Aslul dan yang viral itu ya. Ya alhamdulillah mereka terpantau di sana. Tunggu dulu, saya tahan dulu. Iya. Ternyata ini bapak ini Kakanda ini artinya melihat Rapli itu dari nol proses sampai ke pokoknya saya tidak, dari Makassar saya tidak tahu Rapli ini yang mana. Pada saat masuk di SSB kami ulangi atau SSB Maspul, baru saya tahu bahwa ini namanya Rapli. Ya, yang kan dulu Rapli katanya hebat, tapi boleh diistilahkan ya dia natirikan lah seperti itu. Dapat diskriminasi. Iya. Paham. Oke, jadi setelah di turnamen di Toraja itu apa yang terjadi selanjutnya? Pada saat selesai di Toraja Utara itu banyak pemain-pemain kami yang dipanggil untuk main baik di interlokal Nrekang, maksudnya Tarkam ya, pertandingan antar kampung. Iya. Jadi alhamdulillah pada saat ini sekarang sampai umur 4 tahun lebih, umur 4 tahun lebih itu alhamdulillah sudah banyak pemain-pemain yang berkembang. Maksudnya bukan berarti bahwa dia sudah pintar untuk masalah itu, tapi dalam proses perkembangan untuk seorang pesepak bola pasti harus ada perkembangan setiap hari. Seperti bukan cuma datang latihan saja, toh tidak ada perkembangan, harus ada setiap hari seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang ya perkembangan dari anak-anak didik kami itu luar biasa. Ya. Jadi satu kesyukuran ya teman-teman, ada saja orang yang menjadi relawan, menjadi penggerak
untuk membangun mental dan kreativitas. Karena olahraga juga itu, membutuhkan mental. Nah, pertanyaan saya, bagaimana respon pemerintah soal ini? Untuk masalah respon pemerintah, alhamdulillah ada. Iya, ada apa namanya? Ada himbauan untuk bagaimana ini SSB Maspul untuk bisa menjadi SSB yang secara resmi ya, maksudnya resmi. Bukan berarti bahwa cuma punya pengurus tapi tidak dilaporkan ke pemerintah seperti itu. Harus berbadan hukum katanya seperti itu untuk bisa memperoleh bantuan. Ya, memang dalam hal seperti itu memang seperti itu ya, bahwa seorang apa sekolah sepak bola itu harus memang resmi seperti itu. Ya, harus punya akta notaris seperti itu, berbadan hukum ya, untuk bisa mengajukan sebuah tawaran atau untuk bantuan kepada Pemda. Ya, ada apa namanya, ada respon dari pemerintah. Cuman kita saja yang maksudnya belum sempat untuk mengerjakan semua itu. Ya, gitu. Jadi selama bergerak itu, berproses latihan untuk memfasilitasi berbagai macam kebutuhan itu dari mana? untuk masalah peralatan dan sarana itu kita swadayanya pemain sama orang tua, istilahnya cekak-cekak. Iya, cekak-cekak. Jadi kami tidak memiliki donatur tetap ya, yang kami miliki itu istilahnya itu ya cekak-cekak. Ada sesuatu yang mau dibeli harus rapat bersama pemain dan orang tua. Bahkan kalau ada turnamen itu harus rapat dengan pemain dan orang tua ya, supaya di situ ditahu semua bahwa berapa yang akan kita kumpul untuk mengikuti suatu pertandingan atau turnamen seperti itu. Jadi untuk masalah sarananya, lapangan ya itu lapangan ya, itu salah satu yang harus kami tanyakan, karena lapangan di Belajan, khususnya di lapangan Belajan itu kami latihan itu setengah tiga, panas matahari, mantap. Maksudnya kenapa harus setengah tiga? Kenapa tidak pilih jam lain? Oke, jadi kalau masalah jam setengah tiga, karena setelah selesai sholat asar otomatis masyarakat umum tahu yang bagi jam. Iya. Jadi kita yang anak muda atau boleh dikata junior harus mengalah sama senior itu untuk masalah itu. Iya. Jadi saya pikirannya agak menerawang sedikit. Ini kan harusnya pemerintah lebih gesit melihat gerakan itu, melihat potensi itu, dan memfasilitasi teman-teman di SSB Maspul. Karena saya ingat waktu saya masih kecil itu, saya juga kan sering nonton bola. Itu akan ada kebanggaan tersendiri ketika ada pemain lokal yang ikut bertanding di kelas-kelas regional. Jadi harusnya, menurut saya ya, Dispora turun tangan. Iya, harusnya ketika Anda sudah diberikan ruang untuk mengurus itu, ya hajar. Kalau saya begitu. Nah, terlepas dari ini, apa kesulitan yang paling sulit bersama dengan SSB Maspul, yang paling sulit lah? Ya, untuk masalah kesulitannya itu saja tadi, bahwa donatur kami kami tidak memiliki donatur tetap. Jadi setiap untuk melakukan kegiatan atau mengikuti suatu pertandingan harus mandiri ya. Itu pun kalau ada bantuan, istilahnya kalau mahasiswa itu pergi les. Iya, maksudnya tatap muka. kita pakai gaya-gaya Makassar. Jadi untuk donatur tetap tidak ada, padahal kita berada di kampung. Iya. Jadi donatur tetap itu tidak ada. Yang penting yang ada itu sumbangan dari pengusaha-pengusaha yang lain
Alhamdulillah banyak yang respon. Banyak yang respon. Iya. Tapi intinya kebanyakan itu support dari masyarakat secara umumnya. Gitu. Untuk masalah support secara umum mungkin 2 tahun ini iya, karena awal mula dari pembentukan sekolah sepak bola kami itu sebenarnya banyak yang tidak respon. Iya, mungkin karena baru awal. Setelah iya pandang sebelah mata seperti itu. Kalau umpama masalah Semara itu cinta bertepuk sebelah tangan. Iya, apa kan namanya itu? Iya, jadi awal mulanya itu tidak ada yang, maksudnya yang tidak ada yang sama sekali yang respon. Ya, pas ada 2 tahun terakhir ini mungkin karena sudah ada yang ada hasil sedikit, mungkin ada hasil, banyak yang sudah respon. Iya, mulai merapat. Yang dulunya ya seperti itu, sekarang banyak yang mengklaim. Iya. Itu yang paling penting. Ini untuk teman-teman yang menonton, siapapun itu yang ingin diaktifkan kesadarannya. Jadi jangan selalu mengacu ke hasil. Coba lihat proses di balik itu. Ada beberapa stamina dan energi yang tertuang di situ hingga sampai menghasilkan hasil. Nah, mungkin ini untuk masyarakat ya, atau siapapun lah yang menonton ini, kedepannya nanti ketika Anda melihat pemuda sedang bergerak, percaya saja bahwa itu adalah positif. Jangan nanti tunggu hasil baru baku borong, mengklaim. Itu kan apa ya, nggak etis. Menurut saya begitu. Selanjutnya lagi nih Kanda. Apa harapan-harapan tak ke depan? Kalau masalah harapan untuk semua pembina ya, terkhusus untuk semua pembina, bahwa dalam membina anak-anak itu, khususnya ada usia dini dan muda, kita harus terapkan itu yang namanya pembinaan. Iya, membina dan mendidik. Iya, seperti itu, bahwa bukan berarti bahwa kita membina itu harus juara atau tidak. Bagaimana caranya kita membina anak-anak itu, bahwa contoh kejujuran seperti itu. Pengalaman ya, bahwa selalu kalau kami ikut turnamen ya, yang dibahas itu kalau pada saat meeting itu adalah kejujuran untuk masalah umur. Iya, pencurian umur, masalah pencurian umur. Selalu saya katakan pada saat meeting bahwa tolong hindari pencurian umur atau hilangkan namanya pencurian umur. Karena dalam pembinaan itu bukan bahwa pembinaan dalam sepak bola itu sepak bola tuh yang kita bina, tidak. Tapi ada juga banyak hal yang, terutama jangan kita bunuh karakternya mereka untuk masalah kejujuran. Kita mau rubah mereka menjadi suatu anak yang boleh dikatakan kutip pembohong ya. Banyak pembina-pembina yang menghalalkan itu, bahkan sampai boleh dikata sudah tidak tidak suka dengan saya untuk masalah bahas itu kriteria itu. Iya, kriteria itu. Karena saya selalu tekankan pada semua pembina-pembina di kabupaten, khususnya Kabupaten Nrekang ya, bahwa tolong hindari hindari pencurian umur. Iya. Paham itu. Paham saya. Intinya poin yang kita dapat adalah kejujuran. Kejujuran itu tinggi nilainya, lebih tinggi ketimbang hasil sebenarnya. Oke, jadi itu tadi soal proses di SSB Maspul. Nah, kita mau tahu ini teknis latihannya seperti apa, jamnya berapa, anggotanya sekarang berapa, bagaimana SSB Maspul ke depan, bisa diceritakan Kanda? Untuk masalah proses latihan ya, saya selalu belajar dari senior-senior, karena jujur saja bahwa saya lisensi kepelatihan saya itu belum ada. Jujur murni untuk maksudnya latihan itu pengalaman dan meminta masukan dari senior-senior seperti itu. Jadi untuk masalah latihannya selalu komunikasi dengan senior, bahwa sebentar ini saya latihan pagi, apa-apa yang saya kasih
ke anak binaan kami nih ya. Tuh, kemudian jumlah pemain di SMA 10 itu sekitar 30-an. Iya, 30-an. Karena ada yang masih usia sekarang ya, ada yang masih usia berapa 12 tahun. Itu yang mau gabung. Jadi saya tidak mau, maksudnya mau mengecewakan dia, saya terima saja seperti itu. Maksudnya ikut latihan. Iya. Jadi masalah jumlah pemain kita tidak bisa apa namanya. Intinya siapa yang mau silakan. SMA 10 terbuka untuk kalian. Bahkan untuk masalah pendaftarannya itu 100.000, 25.000 uang bulanan. Itu pun kita apa namanya melihat kondisi keluarga pemain. Kita tidak paksakan seperti itu. Makanya dalam jujur saja ya, sejak berdirinya ini SMA 10 sampai sekarang tidak dapat gaji. Iya, alhamdulillah, tapi saya tidak tuntut. Karena benar-benar dari dalam hati bahwa suatu keikhlasan itu pasti ada hasil. Betul. Seperti itu. Sepakat. Suatu keikhlasan pasti ada hasil, cepat atau lambat. Seperti itu. Intinya konsisten saja melakukan itu. Ini ada lagi isu katanya ada klub khusus untuk cewek atau bagaimana itu? Untuk masalah klub cewek Maspul ada. Iya, tapi belum cukup bahwa bisa bersaing. Tapi kemauan mereka ada. Iya, jadi WFC namanya. Woman Football Club Maspul. Semua yang di dalamnya tuh Cewek. Iya. Keren. Cewek. Jadi tahun lalu terbentuk, pas ikut juga Piala Menporanya tim putri di Makassar. Iya. Jadi ini apa ide seorang Kanda Sam Pandita Junais. Iya. Orang itu. Dia salah satu senior saya yang sangat dukung saya dalam masalah hal bola. Oh iya. Jadi pokoknya dia selalu tagar di Facebook, gaskan anak muda, terus semangat. Betul. Iya, seperti itu. Jadi dia dukung saya, tidak mesti dia kasih saya materi, penting support. Seperti itu, dukungan yang sangat pasti saya akan semangat gitu. Seperti itu. Jadi WFC itu terbentuk dari siswanya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit bertambah banyak. Alhamdulillah sekarang banyak tim dari Makassar atau salah satu tim Makassar, MIFA namanya, ingin mengundang uji coba. Ada juga tim putrinya. Iya, di Makassar. Jadi selalu di chatting di WA, di Facebook, kapan ini WFC Maspul ini bisa beruji coba dengan tim kami. Seperti jadi ada lah komunikasi yang terbangun keluar. Iya, alhamdulillah ada. Iya. Ini kita tadi membicarakan soal SSB Maspul, mental. Ini kita mau korcek sedikit soal Pak Coach ini. Soal idolanya ini kan biasanya kalau pemain sepak bola itu mereka punya idola tersendiri. Nah, kalau Pak Coach sendiri nih siapa idolanya? Idola. Kalau masalah idola banyak sih, cuman yang paling idola itu kalau di luar negeri ya. Iya, Totti. Iya. Saya kira Buffon, Pak. Iya. Kalau di tim itu maksudnya saya AS Roma ya. Oh iya, AS Roma dalam juga. Iya. Kalau di Italia Buffon. Oh, iya, seperti itu. Jadi saya paling srek itu dengan tim ibu kotanya. Oh iya, saya juga suka Roma. Iya. Oh iya, sejarah Romawi ya. Saya suka Mussolini. Oke, kalau di tingkatan regional, kalau lokal itu Indonesia siapa? Benjeng. Tidak ya. Jadi untuk masalah pemain favorit di lokal ya tadi Samsul. Kalau Samsul dan BP. Bukan Benjeng Firman ya. Tapi Bambang Pamungkas. Oh iya, Bambang Pamungkas. Iya. Bagaimana sosok Bambang Pamungkas di mata seorang Benjeng? Ya loyalitas itu tadi. Loyalitas. Ya.
Pokoknya kalau saya mencerminkan seseorang itu pasti loyalitasnya saya dulu lihat. Loyalitas. Iya. Contoh tadi itu Totti, Iya. satu tim di tempat itu Roma Sampai saja. selesai. Sampai selesai, Oh, sampai iya. Sampai pensiun. Ah. Iya, seperti itu. Loyalitas. Oke. Intinya kita banyak bercerita soal persepak bolaan di sini di malam ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton bisa terbuka pikirannya juga. Ternyata ada loh gerakan seperti ini. Tidak mesti dengan turun ke jalan bakar-bakar ban untuk memperlihatkan bahwa kita sedang bergerak. Banyak cara lain yang lebih secara dampak itu lebih efektif. Nah, terima kasih kehadirannya Kanda Benjeng di acara kita di Tatap Wicara. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Nantikan video kami selanjutnya di Tatap Wicara di episode ketiga dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang keren pastinya. Dan boleh komen di bawah siapa rekomendasi Anda narasumber kami selanjutnya. Thank you, terima kasih telah melihat video ini. Tangan.